Taruna Remaja Itakil Nasrudi dari program studi D3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Angkatan 14 Alfa Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu kebakaran dan juga bagaimana cara merawat dan juga mengoperasikan alat pemadam api ringan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan APAR. Namun, sebelum masuk ke materi, apakah kalian tahu mengenai Politeknik Penerbangan Indonesia Curug? Mari kita lihat video berikut ini. Setelah kalian menonton video dan juga mengetahui apa itu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, mari kita masuk ke dalam materi. Kebakaran. Menurut NFPA atau National Fire Protection Association, secara umum, kebakaran didefinisikan sebagai suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan 3 unsur yang harus ada, yaitu bahan bakar yang mudah terbakar, oksigen yang ada di dalam udara, dan juga sumber energi atau panas yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda, cedera, bahkan kematian. Unsur-unsur api yang pertama yaitu panas. Panas adalah bentuk energi yang bisa digambarkan sebagai suatu kondisi atau zat dalam gerak yang disebabkan oleh gerakan molekul. Setiap zat mengandung beberapa panas tanpa memperhatikan berapa rendah suhu. Karena molekul bergerak secara terus-menerus, bila suatu zat terpanasi, maka kecepatan molekul tersebut bertambah dan dengan demikian suhu juga semakin bertambah. Yang kedua yaitu bahan bakar.
bahan bakar adalah materi atau zat yang seluruhnya atau sebagian mengalami perubahan kimia dan juga fisik apabila terbakar, dapat berbentuk padat, cair, maupun gas. Nah, yang ketiga yaitu oksigen. Udara adalah sumber utama oksigen, unsur gas pembakaran yang dapat menimbulkan nyala api dalam batas antara 13 hingga 21%. Akan membahas tentang jenis-jenis kebakaran atau kelas-kelas api. Kelas yang pertama, kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A merupakan kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kayu, kain, plastik, dan juga lain sebagainya. Yang kedua, yaitu kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B merupakan kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti bensin, alkohol, cat, solvent, metanol, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C merupakan kebakaran yang dikarenakan oleh instalasi listrik dengan tegangan yang tinggi. Yang keempat, yaitu kebakaran kelas D. Kebakaran kelas D merupakan kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan logam atau yang mudah terbakar seperti sodium, magnesium, aluminium, litium, serta potasium. Ada pula kebakaran kelas K. Kebakaran kelas K merupakan kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan akibat konsentrasi lemak yang tinggi. Kebakaran ini sering terjadi di dapur. Kebakaran terakhir yaitu kelas E. Kebakaran kelas E merupakan kebakaran yang dikarenakan adanya hubungan arus pendek pada peralatan elektronika. Alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan yang biasa disingkat dengan APAR atau Fire Extinguisher adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Alat pemadam api ringan atau APAR ini pada umumnya berbentuk tabung yang diisikan dengan bahan pemadam api dengan tekanan tinggi. Berikut adalah jenis APAR sesuai bahan pemadam yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, yaitu APAR dengan bahan pemadam api cair. Bahan pemadam api cair yaitu bahan pemadam dengan penggunaan air dengan tekanan udara yang dimampatkan di dalam tabung APAR. Tekanan dalam tabung berkisar 90 hingga 125 psi. Bentuk pancaran yang dikeluarkan yaitu padat atau solid stream dengan jarak pancaran kurang lebih 13 meter dan lama pancaran kurang lebih 1 menit. Cara perawatannya yaitu paling sedikit 1 bulan sekali air yang berada di dalam tabung harus diperiksa apakah kotor atau tabung berkarat atau lain sebagainya. Pipa pemancar setelah memancar harus dibersihkan dari kotoran yang menyumbat. Kemudian periksa tekanan tabung. Tidak dibenarkan ditempatkan di bawah terik matahari langsung. Yang kedua yaitu APAR dengan bahan pemadam api busa. Bahan pemadam api busa yaitu bahan pemadam dengan busa konsentrat AFFF atau FFFP yang dicampur dengan air dan gas nitrogen. Bentuk pancaran yang dikeluarkan yaitu padat atau solid stream dengan jarak pancaran 3-4 meter dan lama pancaran 30-40 detik. Cara perawatannya yaitu setiap 1 bulan sekali diperiksa selang dan pipa pemancarnya. Kemudian periksa tekanan pada tabung. Periksa cartridge apakah masih memenuhi syarat atau tidak dengan cara menimbangnya. Jika kurang dari 10% harus diganti karena kurang efektif. Periksa pen pengaman apakah masih terpasang. Yang ketiga yaitu APAR dengan bahan pemadam api gas. Bahan pemadam api gas yaitu bahan pemadam api dengan gas CO2 atau karbon dioksida bertekanan pada 800 hingga 900 psi pada temperatur 88 derajat Fahrenheit atau suhu ruang. Berat gas CO2 1,5 kali lebih berat daripada udara. Memiliki karakteristik tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun, dan tidak dapat terbakar. Namun, pengembangan bahan pemadam jenis ini tidak baik digunakan untuk memadamkan api pada ruangan tertutup dan sempit yang akan berakibat tertutupnya udara oleh berat gas sehingga dapat mengurangi unsur pembakaran pada pernapasan petugas.
Kecepatan pengembangan dari bentuk cairan menjadi gas ketika CO2 meninggalkan corong. 30% dari cairan akan menghasilkan salju padat atau es kering atau dry ice. Gas yang keluar dari corong sebesar kurang lebih 80%, sedangkan kurang lebih 20% lainnya tertinggal pada selang pemancar, corong, dan lain-lain. Apar dengan bahan pemadam karbon dioksida memancarkan bahan pemadam dengan jenis pancaran Fox string dengan jarak pancaran kurang lebih 3-8 feet, lama pancaran 8-10 detik. Cara perawatannya yaitu minimal dalam 3 bulan sekali, selang dan corong diperiksa dari kotoran yang menyumbat. Setiap 6 bulan sekali, alat pemadam api gas CO2 harus ditimbang beratnya. Jika beratnya kurang, maka harus dikeluarkan dan diisi kembali dengan gas baru. Yang keempat yaitu apar dengan bahan pemadam api tepung kimia. Bahan pemadam api tepung kimia kering yaitu bahan pemadam yang sering disebut juga dengan dry chemical powder. Bahan yang paling banyak digunakan yaitu sodium bikarbonat, monoamonium fosfat, potasium bikarbonat, urea potasium bikarbonat, dan juga potasium klorida yang dapat digunakan untuk semua kelas api. Karena tepung kimia kering ini merupakan partikel debu yang sangat halus, maka dapat masuk ke dalam saluran pernapasan dan menimbulkan gangguan kesehatan. Berikut kemampuan pemadaman dry chemical powder. Yang pertama yaitu smother. Ketika multipurpose disemprotkan ke api, maka bahan nano amonium fosfat terpisah dari panas, meninggalkan sisa yang melekat pada nyala bahan bakar. Sisa tersebut membentengi nyala bahan bakar dari oksigen, sehingga tidak memungkinkan untuk nyala kembali. Yang kedua yaitu cooling. Bahan pemadam dry chemical powder atau DCP akan menyerap panas. Penyerapan panas ini bervariasi, tergantung dari jenis bahan yang terbakar. Yang ketiga, radiation shielding. Pancaran tepung kimia akan menghasilkan awan dari kepulan tepung yang berada antara api dan bahan bakar. Awan dari kepulan tepung kimia ini akan melindungi bahan bakar dari pancaran panas. Selanjutnya yaitu chain breaking reaction. Pancaran DCP mencegah reaksi berkelanjutan dari api. Api terjadi karena reaksi dari unsur-unsur api secara berantai atau berkelanjutan. Mencegah salah satu unsur api secara terus-menerus agar tidak dapat bereaksi dengan unsur lain pada saat peristiwa munculnya api. Cara perawatannya yaitu tiap 6 bulan sekali menimbang cartridge. Jika berat sudah berkurang, maka harus diisi kembali. Kemudian, tiap 3 hingga 6 bulan sekali aduk tepung kimia agar tidak menggumpal. Selanjutnya, periksa timah apakah masih tetap terpasang. Pin pengaman harus selalu terpasang dan disegel. Setiap pengisian atau pemeriksaan harus mengisi checklist yang telah disediakan. Penempatan hendaknya tidak diletakkan langsung di atas lantai, namun harus digantung sesuai ketentuan. Yang terakhir, yaitu apar dengan bahan pemadam api halon. Bahan pemadam api halon yaitu bahan pemadam api halogenated hidrokarbon yang dibuat dari komponen gas metan dan gas etan. Komposisi halon sendiri terdiri atas 5 angka. Angka pertama yaitu carbon atoms, angka kedua yaitu fluorine atoms, angka ketiga yaitu chlorine atoms, angka keempat bromine atoms, dan di angka kelima atau yang terakhir yaitu iodine atoms. Halon merupakan bahan pemadam yang populer, namun menjadi kontroversial. Bahan ini mirip dengan karbon dioksida karena disimpan dalam bentuk cair dan akan berubah menjadi uap atau gas ketika disemprotkan ke api. Keunggulan utama yaitu memadamkan api dengan memutuskan rantai reaksi api, seperti halnya dengan karbon dioksida. Halon tergolong media pemadam yang bersih dan daya pemadamannya sangat tinggi dibandingkan dengan media pemadam lainnya. Halon juga tidak menghantarkan arus listrik dan tahan dalam penyimpanan. Namun, kelemahan halon karena mengandung unsur senyawa klorofluorokarbon atau CFC yang dianggap dapat merusak lapisan ozon di atmosfer, menghasilkan tinggi bila terkena panas.
Panas yang disebabkan akan menyebabkan karat, mudah terdorong angin, serta harga yang relatif mahal. Berdasarkan Kepres nomor 23 tahun 1992 tentang pengesahan Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer yang mengatur pengurangan secara bertahap dan penghentian pemakaian bahan-bahan yang merusak ozon, maka halon juga mulai dibatasi pemakaiannya hingga harus dicari alternatif sebagai media penggantinya. Berikut akan saya tampilkan video bagaimana cara penggunaan apar yang baik dan benar. Sekian sedikit pembahasan dari saya, semoga bermanfaat bagi semua yang menonton. Terima kasih.